Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pororo, podcastnya Royce. Hari ini ada yang berbeda nih. Sebelah aku nih batch-nya beda ya. Ya gak kok? Batch-nya beda ya kok? Ya beda. Wah, kok bisa ya kok? Nah itu dia, saya juga gak tahu. Kenapa ya kok? Ya saya datang ke sekolah cuma buat ekskul, tiba-tiba ada tawaran untuk podcast, ya udah saya ikutin aja. Yeah. Jadi hari ini kita akan menginterview, bertanya-tanya. Yeah. Boleh kok? Oh ya silakan. Boleh. Kita akan nanya-nanya sama Riko. Gimana sih tentang WKL? Riko ini, maaf ya, Riko ini agamanya Katolik. Ya, Katolik. Pertama aku mau nanya nih, gimana sih rasanya hidup di society lingkungan yang kamu ini agama kamu ini menjadi minoritas? Ya. Oke, itu pertanyaan yang memang sering saya jumpai dan memang paling saya rasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dulu saya sekolahnya di Katolik, ya pasti mayoritasnya itu pasti berbeda ajarannya bagaimana. Tetapi dari segala situasi yang saya hadapin itu, saya selalu belajar mengenai bahwa kita walaupun berada di mana-mana pun, di mayoritas maupun di minoritas, kita harus memiliki semangat pelayanan untuk melayani Tuhan. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita menjadi minoritas di suatu kalangan mayoritas, jangan itu sebagai alasan untuk menjadi lebih belakang, tapi belajarlah untuk lebih bertoleransi terhadap agama lain. Gitu. Jadi jangan hanya diam diri karena kita minoritas atau seperti apa. Kita harus bisa berbaur sama mayoritas. Mayoritas ini juga bakalan bisa membangun namanya persahabatan dan pertemanan. Nah, kehidupan saya selama minoritas ya di sini ya saya anggap ya lumayan damai-damai saja. Nggak ada yang namanya konflik, ya paling cuma diajak login atau gimana ya. Itu masih bisa di ini. Gitu. Iya, siap. Kita juga minta maaf ya kalau kita agak mungkin kurang sopan dan kurang bisa. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih kurang mengerti tentang keadaan ini gitu. Yeah. Aku mau nanya lagi nih, gimana rasanya menjadi minoritas kan tadi di lingkungan. Kalau misalnya di sekolah gimana? Karena di sekolah kan ada yang namanya pelajaran agama dan budi pekerti. Nah, itu kan berbeda, dan kebetulan Riko ini di kelas 10E. Riko ini yang berbeda sendiri. Gimana rasanya kok kelas agamanya sendirian dong itu kok? Nah, itu saya ceritain dari awal masalahnya. Karena keluarga saya berbeda agama dan bapak saya yang muslim, jadi semua keluarga juga harus muslim dalam kakak. Tetapi kepercayaan kita nggak bisa terlarang oleh kakak itu tersebut dong, nggak kan? Iya. Tunggu umur 17 tahun. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun saya ini dan keluarga mama saya, kakak saya itu didekatkannya Islam, tetapi kita keyakinan masih Katolik gitu. Nah jadi karena kita takut kalau kita kan punya orang tua, kita juga harus bisa jangan membuat orang tua itu kecewa ataupun kayak gimana. Karena kalau kita sekali jatuh dalam satu hal aja, nah bisa-bisa satu orang tua kita menghilang aja gitu kalau di keluarga saya gitu. Saya pernah pengalaman seperti itu, tapi saya nggak usah jelasin sampai segitunya karena memang lumayan mencekam. Nah jadi untuk mencegah hal tersebut, mau nggak mau ya ambilnya Islam. Karena dulu juga di sekolah Katolik saya itu memang daftarnya Islam, tapi saya masih tetap diterima aja kok. Nggak yang dilihat itu Islamnya itu, bukan yang dilihat kakaknya itu. Nah akhirnya ya karena kesalahpahaman ini mungkin ya bisa dibilang kayak gitu, karena kakaknya Islam dan saya aslinya Katolik, akhirnya pindah ke kelas 10E yang harusnya di kelas 10A. Tapi itu bukan masalah buat kita semua, masih banyak solusi yang bisa dicari kok. Yeah. Kita punya kepala wakil sekolah akademi yang luar biasa Pak Herman, kita punya kepala sekolah Pak Reidil yang luar biasa juga dalam hal menangani kasus-kasus seperti ini. Yang mungkin kedepannya bisa terjadi 1 tahun atau 2 tahun ke depannya. Jadi jangan terlalu putus asa atau menyerah lah. Dan kita juga memiliki guru agama yang juga kuat gitu loh, berusaha untuk muridnya yang terbaik. Dan kita juga sebagai murid yang mungkin terjebak dalam kasus seperti saya, coba kita luangkan waktu mungkin untuk pembelajaran agama ini, yang mungkin kalau misalnya nih kan pembelajaran agama selesai pada saat istirahat. Kalau misalnya pembelajaran itu udah selesai di kelas kita, maka segera menuju ke tempat pembelajaran agama tersebut gitu. Biasanya itu dulu pertama, saya kayak gitu. Lalu yang kedua, karena mungkin
pembelajarannya kelas A itu hari Senin agama, sedangkan Iya. kelas 11 itu di hari Kamis. Jadi saya bakal dimasukin ke kelas 11 gitu. Jadi saya diajarin agama kayak gitu, kayak gini-gini dan begitu-begitu gitu. Oh ya. Mengenai pembelajaran agama itu sendiri. Nah, enaknya kalau belajar sendiri itu jelas kita masih memiliki waktu efektivitas kayak gitu ataupun iya. fleksibel lah istilahnya. Kamu misalnya mau minta Google Meet ya bisa direncanakan sebelumnya. Kalau kemarin saya kan ulangan kan harusnya hari Kamis ya. Iya. Tapi karena berhubungan Kamisnya sulap, ulangannya dimajukan saja. Oh. Tapi itu harus izin dulu kalau nggak salah kepala wakilnya. Dan masih boleh diizinkan seperti itu. Nah, tapi yang kurang gak enaknya itu kan kita yang namanya pembelajaran itu pasti memiliki perlu yang namanya teman agar menumbuhkan sikap kritis itu sendiri gitu loh. Bagaimana kita terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita terinspirasi yang namanya berdiskusi. Jadi berdiskusi itu penting juga dalam pembelajaran itu sendiri. Iya. Mungkin enaknya di pembelajaran agama Kristen ya kita makin dekat gitu sama gurunya gitu. Iya. Walaupun ya saya beda jam sama kelas A gitu. Iya. Kan waktu awal-awal masuk juga Riko sebenarnya masih sempat masuk di pelajaran yang Islam ya. Oh, iya. Sebentar ya. Wah, kalau itu mah saya malahan pengen belajar lebih mengenal Islam karena manusia kan di Indonesia ini kan kepercayaan bukan satu doang kan. Iya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau saya belajar tentang kepercayaan agama Muslim, kepercayaan agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain segalanya. Karena ini secara tidak langsung saya memperkaya diri ilmu saya sendiri itu dengan agama lain gitu loh, yang mengajarkan dengan kebajikan, kebaikan, kesetiaan dan semangat pelayanan itu tadi seperti itu. Emang eksplorasi itu penting ya. Banget. Eksplorasi bisa kayak contohnya agama gitu. Semakin luas pengetahuan kita mungkin semakin banyak yang bisa kita lakukan ke depannya gitu ya. Itu dia. Jadi kita secara nggak langsung sudah mengambil salah satu langkah yang lumayan bijak ya dalam hal menangani masalah-masalah ini. Misalnya kita memiliki masalah antar agama, ya kita masih bisa selesaikan dengan cara yang lebih damai gitu dari keyakinan masing-masing. Mungkin dibantu oleh pihak-pihak yang bisa meringankan masalah seperti ini. Gitu. Selama ini Riko selama di SMA Life Culture Day ini pernah merasa kayak pernah merasa kayak Riko ini diasingkan gitu gak sih karena Riko berbeda agama, misalkan di kelas 10E contohnya ya. Riko pernah merasa kayak berbeda gak? Kalau misalnya diasingkan itu saya kayaknya masih kurang setuju karena masih banyak yang minta saya untuk Riko, yuk login yuk. Kenapa nggak sholat gitu-gitu? Oh berarti secara langsung saya masih dianggap berbeda agama dong di sini ya enggak? Jangankan kamu, masih banyak orang lain juga, kakak kelas juga ada mungkin beberapa. Tapi dari segala hal situasi seperti itu ya kuatkan iman aja gitu kataku. Ya gitu. Riko kan tadi juga mention ya, Riko ini memiliki background keluarga yang berbeda atau diverse. Gimana sih rasanya menjadi seorang anak yang kedua orang tuanya itu berbeda agama? Nah, itu merupakan salah satu tantangan terberat lumayan. Karena yang tadi awal saya udah bilang gitu, kalau kamu jatuh dalam satu hal, itu bisa bikin orang tuamu tuh salah paham dan itu juga buruk juga buat kamu sendiri. Jadi ya ambil yang lumayan memang netral, jalan yang memang lumayan netral. Ya kalau misalnya gimana ya saya jelasinnya ya. Bentar. Nah, karena terlalu berat mungkin mending jangan deh, mending gak usah. Jadi saya bicara tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi keluarga itu masih lumayan oke lah, walaupun bapak saya di luar, ya di luar. Setidaknya kami masih bisa menghargai lah kalau bapak saya itu muslim gitu. Papa saya juga masih toleran lah sama agama dari keluarga saya sendiri gitu. Masih diberi ruang kebebasan untuk beribadah dan masih juga untuk berdoa kepada keyakinan masing-masing seperti itu. Tetapi beratnya di situ tadi, jangan sampai salah, jangan bikin orang tua itu salah paham dan ujung-ujungnya kecewa juga gitu. Nah, lalu secara tidak langsung itu kamu harus lumayan berpikir keras karena kamu nggak bakal enak kalaupun ada orang tua itu berbeda agama gitu, jujur aja. Yang satu ada yang halus, yang satu kasar, yang satu lagi ada yang kurang
kurang setuju kalau kamu ikutin ini, satu lagi ada yang setuju dengan ini gitu. Jadi dua orang tua kita tuh pasti memiliki pandangan yang berbeda gitu. Nggak mungkin bakalan serasi, tapi itu bakalan terjadi kalau kita sendiri tuh bisa ngambil langkah yang lumayan bijak. Ya selama ini ya saya lakukan itu ya akur aja lah sama orang tua. Masih kalau orang tua ingin ini ya kita lakukan aja, jangan sampai kita ketinggalan yang namanya hal-hal yang penting gitu, kayak belajar, melayani Tuhan, dan juga ya membahagiakan orang tua gitu, yang selayaknya seperti kita orang-orang muda ini ingin membanggakan orang tua kita sendiri gitu, kurang lebihnya gitu. Kalau Riko sendiri menjadi seorang minoritas pernah ada paksaan nggak dari orang lain siapapun itu? Ya itu udah pernah sekali. Pernah sekali. Pernah beberapa kali malahan. Tapi ya saya tetap tetap keyakinan saya sendiri yang sampai sekarang masih saya jaga gitu, teguh. Berkat dari sekolah Katolik lama saya juga sih. Ya diajak dipaksa sholat itu pernah, pasti itu udah pernah. Disuruh ikut puasa ya saya ikutin aja karena puasa juga ada baiknya sendiri kan. Puasa? Pernah. Ya saya belajar kan nggak ada salahnya juga kan kalau puasa. Malahan melancarkan aliran darah kita sendiri. Iya, itu puasa tuh juga ada manfaat baik bagi kesehatan juga kan. Nah iya itu betul. Kan Riko ini kan seorang Katolik. Kalau di Lab School Cirende ini di hari Jumat kita ada tadarus. Kalau Riko di agama Katolik sendiri, Riko itu ngapain aja sih kalau kita lagi tadarus gitu, atau kita kalau misalkan kita lagi zuhur berjamaah gitu. Riko apa yang Riko lakukan gitu? Kalau kalian sedang tadarus, kita yang agama Katolik dari kelas 10, 11, 12 kita ngumpul satu ruangan. Kita berkumpul untuk merenungkan diri, untuk berbicara kepada Tuhan gitu loh. Kita membacakan mengenai Injil-Injil Alkitab, mujizat-mujizat tentang Tuhan. Itu juga kami lakukan tiap pagi gitu. Ada tugasnya tiap hari. Ada yang bertugas menjadi pemimpin doa, ada yang memainkan alat musik supaya lebih meriah dan juga bersatu dengan keimanan kita, dan juga ada yang mungkin membacakan mengenai Injil-Injil Alkitab tadi gitu. Karena tujuannya agar ini mempersiapkan kita, iman kita untuk kedepannya gitu, supaya kita tidak goyah gitu. Iya. Riko selama ini imannya selalu teguh ya menjadi minoritas di antara banyaknya mayoritas ini. Nah ya, sebagai minoritas ya juga jangan kayak beranggapan kecil gitu bahwa kita minoritas, kita juga lemah gitu. Tetapi kita harus menunjukkan kekuatan, dan mungkin ada satu ayat mungkin bisa saya bawa, itu di ayat Lukas Injil 6 pasal 27 sampai 36. Janganlah engkau membenci musuhmu, tetapi kasihilah musuhmu, dan seperti engkau mengasihi yang sama lain gitu. Jadi kalau kalian memiliki musuh atau lawan, kalian justru jangan membuat sebuah balas dendam gitu, ataupun membuat kayak konflik yang makin berkepanjangan. Tetapi kita harus memanfaatkannya. Secara nggak langsung itu menambah beban, tapi itulah yang kita mau, supaya kedamaian itu pasti muncul gitu. Jadi nggak ada yang namanya nggak enak, nggak ada yang namanya permusuhan, nggak ada yang namanya iri gitu. Justru kita malah semakin damai gitu untuk kedepannya. Nah itu. Kalau Riko sendiri, gimana sih caranya menjaga agar iman tetap teguh gitu dalam hati? Jadi yang pertama itu kamu pasti harus memiliki semangat pelayanan yang baik. Lalu yang kedua itu kamu memiliki bahwa kamu ini kayak dirasa bahwa kamu ini anak Tuhan Yesus gitu. Kamu anggap aja kamu ini anak Tuhan Yesus atau seperti apa. Dan selalu untuk berdoa, bersyukur, dan juga mohon ampun atas segala dosa, dan berharaplah untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Dan terakhir bagi saya itu yaitu ya niatmu selama ini itu harus tetap kamu jaga dan teguh, supaya komitmen kamu yang kamu telah bangun dari awal sampai akhir itu nggak terganggu gitu. Gitu sih ya. Terus kalau Riko deh, aku punya pertanyaan. Mungkin aku mau nanya, menurut Riko dari bisa nggak Riko nilai dari 1 sampai 10 dan berikan alasannya, tingkat toleransi di Lab School Cirende atau lingkungan sekitar Riko itu kira-kira dikasih nilai berapa dan kenapa? Kalau saya sih kalau dikasih 2 itu enggak juga, dikasih 3 atau sampai 6 itu enggak juga, karena memang nilai toleransi di sini lumayan. Yang jadi kekurangan itu ya mungkin
masih seperti apa ya? Kayaknya yang login tadi dia perasaan. Mungkin ya 9 atau enggak 8 itu udah lumayan cukup lah ya. Tetapi untuk membicarakan keimanan itu kita juga nggak bisa menilai dari diri sendiri gitu, pandangan kita sendiri, karena yang bisa menilai itu keyakinan masing-masing dan Tuhan kita masing-masing gitu. Iya, itu yang harus bisa diambil. Iya, jadi ya hidup di zaman sekarang itu memang banyak yang namanya perbedaan pendapat dan juga perbedaan keyakinan. Kita juga harus bisa toleransi lebih, menghargai sesama, dan kita juga harus lebih mengerti lah tentang apa yang terjadi di sekitar kita dan tentang apa perbedaan yang ada di sekitar kita. Kayaknya segitu aja deh Riko. Ya. Itu udah cukup kayaknya. Makasih ya teman-teman udah mau nonton Pororo kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share. Ya, Dan juga di komen kalau bisa. Terima kasih. Makasih ya Riko. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.